Selamat berjumpa kembali kepada para siswa. Semoga Anda dalam keadaan sehat, dan saran Bapak untuk mengikuti protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak. Yang Bapak harapkan supaya Anda bisa menghindari setiap kerumunan. Biasanya apabila di suatu tempat ada kerumunan, itu yang menjadikan pusat perhatian. Dari pusat perhatian itu biasanya menimbulkan suatu gejala sosial, keingintahuan seseorang untuk melihat suatu kerumunan tersebut. Nah, itulah yang melanggar protokol kesehatan. Supaya Anda bisa menahan diri, cukup mengamati dari jauh. Ya. Kepada para siswa semua, sebelum pembahasan bab 2 ini sebagai bab baru, perlu Bapak ingatkan bahwa pembelajaran sebelumnya yaitu mengenai dampak negatif perubahan sosial. Jadi adanya pudarnya solidaritas dalam masyarakat, terjadinya cultural shock atau adanya keguncangan kebudayaan, adanya culture lag atau ketimpangan dalam kebudayaan, termasuk terjadinya kriminalitas karena tidak bisa mengikuti suatu gelombang perubahan sosial. Nah, orang-orang yang tidak bisa mengikuti itulah mereka melakukan suatu hal-hal yang cenderung melanggar norma, yaitu kriminalitas. Termasuk juga marginalisasi orang-orang yang tidak bisa mengikuti perubahan, yaitu mereka yang terpinggirkan, ya. Nah, kelanjutan dari materi ini adalah permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Jadi kaitannya dengan materi sebelumnya, bahwa permasalahan sosial itu sebagai bagian dari satu dampak negatif suatu perubahan sosial, ya. Cuma permasalahan sosial yang di sini lebih mengarah kepada akibat dari pengaruh globalisasi, dan globalisasi itu sendiri suatu proses di dalam satu perubahan sosial. Kepada para siswa semua, apakah internet itu merupakan bentuk nyata globalisasi yang membawa perubahan bagi kehidupan manusia? Ya. Setujukah Anda dengan pernyataan itu? Benarkah bahwa adanya perkembangan internet itu mendorong suatu kehidupan nyata ke arah globalisasi? Berikan suatu alasan yang menyatakan bahwa perkembangan internet merupakan bagian dari globalisasi, ya. Pada pembelajaran bab 2, permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi, ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, ya, kita mengamati atau mengobservasi proses globalisasi yang ada di lingkungan sekitar kita, ya, yang nantinya peserta didik atau siswa bisa mengidentifikasi gejala-gejala perubahan di tengah-tengah arus globalisasi secara tepat, ya. Jadi Anda bisa mengidentifikasi gejala-gejala yang nampak di dalam perubahan sosial di tengah arus globalisasi.
Kemudian yang kedua, melalui analisis kasus dari artikel atau maupun literasi yang lain, siswa mampu mengkategorikan permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Ya. Ingat, pertama, mengidentifikasi gejala perubahan sosial di tengah arus globalisasi. Yang kedua, melalui analisis literasi, siswa bisa mengkategorikan, mengklasifikasikan permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi secara tepat. Dan tujuan yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan tentang permasalahan di lingkungan sekitar kita semua, peserta didik mampu menganalisis dan menunjukkan sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Ya. Nah, itu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Ya. Adapun bahasan-bahasan yang kita dalami di dalam mencapai tujuan pembelajaran itu, maka harus kita mengenali dan memahami apa itu konsep dasar globalisasi, ya. Apa itu permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat dari globalisasi. Dan yang ketiga atau yang C, sikap kritis kita yang bagaimana dalam menghadapi globalisasi, ya. Baik, kita pahami apa yang dimaksud sebagai globalisasi, ya. Nah, di dalam suatu masyarakat yang mengalami globalisasi, ya, dia akan mengalami suatu perkembangan, ya. Dia akan melakukan respon ataupun tanggapan dari suatu globalisasi. Dan masyarakat bisa merasakan pengaruh atau dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Ya, inilah 4 hal yang menjadi cakupan hal-hal yang kita ketahui dalam globalisasi. Ya, memahami globalisasi, ya, menjelaskan bagaimana perkembangan globalisasi, ya, bagaimana kita memberikan respon terhadap globalisasi dan pengaruh-pengaruh atau dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat, ya. Baik. Yang pertama, memahami globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Ini ada beberapa konsep yang harus kita ketahui. Konsep dasar dari Martin Albrou, ya. Pengertian globalisasi menurut Martin adalah keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergabung dalam masyarakat dunia tunggal, ya. Itu menurut Martin. Kemudian kedua, menurut Selo Sumarjan, globalisasi merupakan proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama, ya. Sedangkan menurut Anthony Giddens, ya, globalisasi dipandang sebagai cara hidup masyarakat pada masa kini. Jadi kita sudah dapat acuan dari 3 ahli. Pertama, menurut Martin Albrou, proses ketika penduduk mendunia bergabung dalam satu dunia atau masyarakat dunia tunggal, ya. Kemudian menurut Anthony Giddens, ya, globalisasi dipandang sebagai cara hidup masyarakat pada masa kini. Dan menurut Selo Sumarjan, adanya proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Nah, ini satu pengertian kepada para siswa
yang berbahagia, menurut Anda mengapa kita perlu memahami globalisasi? Ya, apa pentingnya sebenarnya di dalam kita mempelajari dan memahami globalisasi? Ya, karena kita dituntut untuk memiliki suatu sikap yang waspada, karena globalisasi itu bisa memberikan dampak dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat, ya. Nah, dampak itu berupa perubahan sosial, berbagai fenomena sosial lainnya, ya. Kalau kita tidak siap, maka kita akan terkena dampak negatif dalam globalisasi, ya. Sebaliknya juga, kalau kita siap dalam menghadapi globalisasi, maka kita bisa membuat filter, membuat saringan hal-hal positif yang kita ambil, hal-hal yang negatif sebagai dampak globalisasi dalam kehidupan masyarakat bisa kita hindari, ya. Inilah alasan mengapa kita perlu memahami globalisasi, ya. Kemudian yang kedua, ya, setelah kita memahami konsep dasar sosiologi menurut Martin Albro, Selo Sumarjan, dan Anthony Giddens, yang berikutnya kita memahami, mengetahui perkembangan globalisasi, ya. Ada 3 tahapan di dalam perkembangan globalisasi, yaitu tahap pra-modern, tahap modern awal, dan tahap modern. Nah, di dalam tahap pra-modern bisa kita contohkan bagaimana perkembangan perdagangan, ya, karena globalisasi itu dimulai dari suatu terbukanya masyarakat, ya, secara mendunia, sehingga dia menerima, ya, menerima kedatangan ataupun perdagangan yang ada pada saat itu, ya. Nah, perdagangan yang pada saat itu melalui jalur sutra, ya, yaitu dari Timur Tengah kemudian ke negeri Cina sampai ke Asia Tenggara. Nah, itu sebagai pembuka, sebagai awal kita mengenal keterbukaan melalui jalur perdagangan, ya. Kemudian pada awal modern, ya, dilanjutkan dengan suatu penjelajahan, ya, yang akhirnya ditemukan sumber rempah-rempah di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia bagian timur. Kemudian melalui penjelajahan dunia ditemukan benua-benua lain yang proses berikutnya akan membuka imperialisme. Dengan imperialisme tersebut kita bisa mengenal budaya lain melalui penjajah, yang dimana diawali dengan penjelajahan samudra, ya. Dan pas proses yang sekarang ini sebagai proses modern, bagaimana keterbukaan itu lebih didorong adanya kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan budaya. Nah, inilah tahap perkembangan globalisasi, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap globalisasi, ya. Bagaimana respon, ya. Nah, respon di dalam menanggapi, ya, adanya globalisasi, ada yang pro, ada yang menentang, ada yang anti, ya. Yang pro, ya, yang setuju terhadap perkembangan globalisasi, menganggap bahwa globalisasi itu mendorong kepada peningkatan kesejahteraan, ya, meningkatkan kemakmuran, ya. Dan yang ketiga, menolak proteksi barang impor,
ya. Sedangkan yang menentang atau yang anti bahwa globalisasi dianggap dapat menimbulkan permasalahan sosial, ya. Yang kedua, perkembangan globalisasi yang diterimanya akan mendorong adanya eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Dan yang ketiga, yang menentang karena menganggap bahwa globalisasi mendorong pola pikir yang menekankan pada keuntungan atau profit, ya. Nah, kemudian dampak dari globalisasi dalam kehidupan masyarakat bagaimana? Ada beberapa aspek tentang dampak yang ditimbulkan, ya. Satu, adanya bidang ekonomi, dua, adanya bidang sosial budaya, dan tiga, adanya bidang politik. Nah, bagaimana masing-masing aspek di bidang itu? Dalam bidang ekonomi bisa menimbulkan sesuatu yang positif, ya, yaitu ya negara dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya, ya. Kedua, terjadinya transfer teknologi dari negara maju. Ketiga, memperluas pangsa pasar. Dan yang keempat, menambah sumber devisa, ya. Kemudian yang negatif, adanya industri kecil yang lemah tidak dapat bersaing dengan industri besar, ya. Kemudian terjadinya pembagian kerja skala dunia. Yang ketiga, mendorong masyarakat berperilaku konsumtif. Dan yang keempat, menimbulkan ketergantungan terhadap investasi asing dan bank dunia. Itu aspek ekonomi. Aspek sosial budaya, dampak positifnya budaya lokal semakin dikenal dunia, ya. Masyarakat, yang kedua, masyarakat dapat mengenal budaya asing. Dan yang ketiga, kehidupan masyarakat semakin maju. Yang dampak negatifnya terjadinya keguncangan budaya atau culture shock. Yang kedua, terjadinya culture lag, terjadinya ketimpangan, ketidakmerataan perkembangan budaya. Dan yang ketiga, munculnya sikap masyarakat yang etnosentrisme, ya. Kemudian dalam bidang politik, ya, dampak positifnya terwujudnya pemerintahan yang bersih, terwujudnya good government, ya. Yang kedua, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, menciptakan perdamaian dunia. Sedangkan dampak negatifnya dari perkembangan globalisasi, negara berkembang mengikuti kebijakan negara maju. Yang kedua, kesepakatan internasional tidak sejalan dengan kondisi masyarakat. Dan yang ketiga, konflik antar negara karena adanya perbedaan kepentingan. Nah, inilah materi yang Bapak sampaikan. Bisa Anda pahami, dan nanti di dalam pertemuan tatap muka melalui media daring pembelajaran jarak jauh, Bapak akan menanyakan materi ini secara acak, khususnya kepada siswa yang nilainya masih kurang dan kurang aktif di dalam partisipasi di dalam pembelajaran jarak jauh secara tatap muka melalui media Google Meet. Sekian, terima kasih.